Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Kakang itu kakak, kawah itu ya kawah. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Baik, itu ya. Coba kita lihat, sekarang kita masuk ke guru. Jadi orang Jawa punya beberapa kategori guru. Yang pertama guru rupa. Yang kedua guru wicara atau guru sabda. Yang ketiga guru laku. Dan yang keempat yang kita bahas malam hari ini guru sejati. Guru rupa itu ya guru dalam bentuk orang yang bimbing kita selama ini. Orang tua, guru di sekolah, dosen itu. Yang diajarkan ilmu lahir. Jadi materi-materi untuk hidup di dunia ini. Jadi ada rupanya gurunya, makanya disebut guru rupa. Guru pertama yang orang tua itu juga jenis guru rupa. Saya yang sekarang mungkin bagi kalian dianggap dosen. Dosen itu guru rupa. Jadi ini jenis guru yang paling mudah. Minggu pertama kemarin kita belajar guru menurut John Dewey. Itu guru rupa sebenarnya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, itu guru rupa. Ada sosoknya. Yo rupa kalau mana letterleknya wajah. Yo, rupamu itu ya wajahmu, raimu. Tapi ini maksudnya ada sosoknya. Nah, itu namanya guru rupa. Nanti ada guru wicara atau guru sabda. Kalau ini ngajari kita tapi tidak ada sosoknya, biasanya dalam bentuk tulisan. Kalian baca buku itu kan sebenarnya juga berguru. Ya awalnya sih dari orang, mungkin dari seorang guru rupa, tapi kan kalian mengambilnya dari tulisan beliau. Ini namanya guru wicara atau guru sabda. Ya, jadi saya juga nulis buku. Nah, yang buku saya yang kalian baca itu sebenarnya kalian sedang belajar pada guru wicara atau guru sabda. Dan orangnya tidak harus hadir secara fisik, tidak harus masih hidup. Yang ketiga ada guru laku. Nah, kalian kan sering bilang belajar dari pengalaman yuk. Nah, belajar dari pengalaman itu namanya guru laku. Pengalaman sakit, pengalaman kecewa, pengalaman gagal, itu kan jadi guru. Ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Ada juga yang bilang pengalaman itu guru terpahit. Nah, kalau di Konfusius, pengalaman itu guru terpahit. Kalau kita nunggu pengalaman baru belajar, ya nunggu ditipu orang dulu baru sadar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Nunggu dikhianati dulu baru sadar bahwa laki-laki itu memang begitu. Nah, itu namanya guru laku. Ketika Ki Hajar menyampaikan misalnya setiap orang adalah guru, setiap
ruang adalah sekolah, setiap tempat adalah sekolah, setiap pengalaman adalah pembelajaran. Ini yang dimaksud guru laku ini. Jadi ternyata di sekeliling kita bertebaran guru. Kalau tidak guru rupa, ya guru wicara. Kalau tidak begitu, ya guru laku. Nah, nanti ada yang keempat yang kita bahas malam hari ini, yaitu guru sejati. Ada yang menyebutnya guru gaib, ada yang menyebutnya guru batin, ada yang menyebutnya guru sukmo, ada yang menyebutnya guru hidup. Nanti kita pelajari malam hari ini ya. Mungkin 3 jenis guru yang pertama teman-teman relatif sudah familiar. Tapi guru yang terakhir ini, malam hari ini kita coba. Mungkin bisa berkontribusi besar untuk hidup kita hari ini. Ini nanti berhubungan dengan diri kita yang paling dalam. Jadi pada akhirnya puncaknya seorang guru yang disebut guru sejati itu ternyata diri kita sendiri. Tapi di aspek yang paling dalam, yang kadang-kadang kita sebut ini unsur ilahiyah dalam diri kita. Baik ya, jadi nenek moyang kita seserius itu mengkonsep seperti ini. Jadi maka jangan nganggep bahwa wah, simba-simba dulu literasinya kurang tinggi ya. Jangan padake sama dirimu sekarang. Mereka jauh lebih serius. Coba ya kita cek sedikit saja. Ini dulu pernah kita bahas Serat Wulang Leh Pakubuwono kaping sekawan. Ini beliau mengkonsep kalau ini guru rupa. Ini tips dari beliau mencari guru yang ada sosoknya. Menurut beliau begini, nanging yen sira nggugu kaki, ngguguru kaki, amilya manungsa kang nyata, ingkang becik martabate serta kang weruh ing hukum, kang ibadah lan kang wirangi, syukur oleh wong tapa, ingkang wus amungkul tan mikir pawewehing liyan. Iku pantes sira guru nono, sartane kaweruhana. Ini menasehati putra beliau sebenarnya, Susuhunan Pakubuwono kaping sekawan ini. Jadi kata beliau, jika engkau berguru wahai anakku, pilihlah manusia sejati. Jangan sembarangan milih guru, karena guru itu nanti yang mewarnai hidupmu. Kalau bapak ibu itu orang tua fisik kita, tapi guru ini orang tua batin kita. Seperti apa manusia sejati itu? Yang akhlaknya baik, yang ngerti hukum. Ngerti hukum itu berarti orangnya bisa diatur, mau diatur, ngerti aturan. Yang ahli ibadah dan wirai. Wirai itu berarti bisa menjaga dirinya, tidak sembrono. Syukur-syukur kalau dapat ahli topo. Ahli topo itu orang yang sudah mulai menjauhi dunia, yang tidak sibuk dengan urusan dunianya, yang telah meninggalkan urusan dunia. Di antara cirinya ahli topo itu apa? Tidak memikirkan pemberian orang lain. Tidak mikir honor, tidak mikir gaji kalau ngajar. Ini ya abot ya. Ya tidak gampang juga ya. Tapi makanya istilah beliau syukur-syukur dapat guru yang seperti ini. Jadi dia sudah tidak punya pamrih apapun selain ingin mengajar, mentransfer ilmunya, berbagi kearifan dengan kalian. Kalau masih belum topo ya tidak apa-apa. Syukur-syukur dapat yang topo tadi. Yang urusan dunia sudah tidak menyibukkan beliau. Kalau ada cari guru yang seperti itu.
Saya belum nyampe. Jadi jangan dianggap sudah nyampe, ya saya harus ngaku itu. Jadi masih banyak urusan dunia yang saya pikir. Tapi kalian kalau bisa cari guru yang orangnya sudah tidak terlalu sibuk lagi dengan urusan dunia. Nah, ya makanya saya bilang saya sama kalian itu ya, kita belajar bareng saja. Jangan nganggap saya mursyid apalagi ahli topo seperti sekarang itu. Jadi itulah orang yang pantas engkau jadikan guru serta harus engkau ketahui. Ini guru rupa ya, yang ada orangnya, yang ada sosoknya. Jadi cari guru yang akhlaknya baik, yang ngerti tatanan, ngerti aturan, ahli ibadah, dan mampu menjaga diri. Syukur-syukur tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya kayak kemarin kan banyak tulisan-tulisan gimana pendidikan kita nasibnya, wong gurunya masih sibuk macem-macem, dosennya ya sibuk macem-macem, karena ya ekonominya tidak terjamin masalahnya. Bandingkan dengan dulu kita pernah belajar Khalifah Harun al-Rasyid, betapa beliau peduli dengan ilmu, betapa beliau sangat menghormati ilmuwan, ulama. Sampai dulu pernah kita hitung ya, bagaimana beliau itu menggaji para kutab. Jadi menggaji para guru di kutab-kutab. Kutab itu ya tempatnya anak-anak belajar. Mungkin kalau sekarang TPA itu sekian ratus dinar. Dinar itu uang emas. Dulu pernah kita hitung sekitar bisa 250-an juta. Kalau pakai kurs hari ini. Bayangkan ya, ngajar TPA 250 juta. Oh, kamu rebutan jadi guru TPA mungkin hari ini ya. Tapi itu Harun al-Rasyid. Jadi gurunya yo tenang, ngajari yo mantep kan. Segala daya mesti diberikan untuk mengajar yang terbaik. Kalau ada guru kok nulis buku, ulama kok nulis buku, dia dibayar seberat buku itu dengan emas. Padahal ulama zaman dulu nulis buku kan tebal-tebal itu, berjilid-jilid, bayangkan. Itu berarti bisa saja terus satu judul buku dapat berkilo-kilo emas. Saiki emas ya orang yuto. Berkilo-kilo emas, wah gitu kan. Seneng ya bayangke zaman dulu tapi. Jadi ya kalau seperti ini mungkin wajar. Gurune terus tidak terlalu mikir dunia lagi. Dunia ada yang bantu, ada yang ngurusi. Dia fokus ke ilmu. Ya kita berdoa saja. Semoga kapan-kapan ada situasi begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai ke guru sejati. Jadi guru sejati itu sebenarnya sisi dalam diri kita. Saya ambil dulu ya beberapa kutipan dari serat-serat Jawa tentang guru sejati. Berarti nanti kalau kalian ingin paham lebih dalam boleh dicek ke serat-serat ini. Yang pertama Suluk Wujil. Suluk Wujil pernah kita bahas di sesi Sunan Bonang. Suluk Wujil itu nasihatnya Sunan Bonang pada muridnya yang namanya Wujil. Menurut Sunan Bonang, sira iku ana guru kang sejati, yaitu ingsun kang ana ing sakjroning sira. Dirimu itu punya guru sejati, yaitu keakuan. Ingsun itu aku yang berada dalam dirimu. Jadi guru yang paling sejati itu dirimu. Nanti kita pelajari seperti apa kok begitu. Atau di serat Kolotidho. Serat Kolotidho karya Ronggo Warsito.
Beliau mengingatkan, waspada marang kolbu, iku panggonane ngaurip. Waspadalah terhadap hatimu, karena di sanalah tempat kehidupan yang sejati berada. Nanti guru sejati itu ya tempatnya di hati kita, di kolbu kita. Kemudian serat centini. Kapan-kapan kita bahas serat ini ya, ada banyak falsafah Jawa di situ, tapi mungkin agak panjang, agak luas, karena ini berjilid-jilid. Nanging wong kang wus kawilujengan iku wus ngerti marang sejatine urip, wus manunggal rasa lan ingsun. Orang yang terselamatkan adalah orang yang telah memahami hakikat hidup, yang telah menyatu antara rasa dan aku. Nanti kita uraikan ya apa yang dimaksud rasa atau rasa. Kemudian serat kontroversial, serat Darmo Gandul. Di sana disebut sopo kang ngerti marang urip sejati ora butuh pemomong, awit pamomong ana ing sakjroning sukma. Siapa yang telah memahami hidup sejati tidak butuh bimbingan dari luar. Sebab pembimbingnya ada dalam jiwanya. Ya, jadi ini beberapa kutipan dari serat-serat mungkin untuk menegaskan kita ya bahwa ada konsep namanya guru sejati. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai belajar. Wah, setengah jam pengantar. Guru sejati itu yang pertama bukan guru lahiriah, tapi guru batin. Yang kedua, bukan orang. Jadi jangan dicari sosoknya, bukan guru sekolah, bukan ustadz, bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan tokoh spiritual. Yang ketiga, bentuknya adalah kesadaran murni, bukan kesadaran fisik, yang dirasakan oleh jiwa yang hening dan sadar. Ya, pokoknya ini dipahami dulu bahwa ada dalam diri kita, gitu dulu ya. Jadi bukan di luar diri, bukan guru sekolah, ustadz dan lain sebagainya. Nanti guru sejati ini ada yang menyebut itulah tajallinya Tuhan, manifestasi Tuhan dalam diri kita. Di beberapa konsep kadang disambungkan malah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Kita sudah pernah membahasnya. Saya tidak ingin membuat kalian pusing lagi bahas itu. Disebut juga kadang guru sejati itu nur ilahi, kadang disebut hidayah batin, kadang disebut sang hyang sukmo, kadang disebut roh sejati, kadang disebut jiwa suci. Istilahnya macam-macam ya. Tapi yang pertama ini mari kita ingat-ingat dulu saja, yang penting dia ada dalam diri kita, tidak di luar diri, tidak ada sosoknya. Terus dianggap manifestasinya Tuhan, unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita. Yang pertama ini dulu. Kita lanjutkan ya, ini masih panjang konsepnya. Guru sejati erat dengan hati nurani. Kayak bahasa Arabnya kolbu. Itu nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca bahasa Jawa. Kalau dibaca bahasa Jawa tadi nurani. Maknanya beda nurani dengan nurani. Nurani itu ya mungkin serapan dari bahasa Arab ya. Ada unsur nurnya, ada unsur cahayanya.
Jadi itu jenis cahaya. Jadi hati nurani itu suara batin terdalam. Jadi intinya itu kan hati nurani yang sering nuntun kita. Sering diidentifikasi hati nurani itu suara lembut, suara halus dari dalam diri kita. Dia tidak memaksa, tapi kita sulit menolaknya. Itu suara hati nurani. Jadi misalnya gini, ngaji ndak ya malam hari ini? Rasanya kok tidur lebih enak. Tapi kok kalau ndak ngaji gimana? Wong ada waktu, ndak ada halangan apa-apa itu. Keinginanmu, dorongan dari dalam dirimu, mbok ngaji saja lebih baik. Ndak ngaji ndak enak loh. Meskipun nyaman tapi kan ndak baik. Lebih baik kan ngaji. Itu suara hati nurani. Jadi yang berfatwa hatimu. Itulah hati nurani, ada di dalam diri. Ketika melakukan salah, kamu was-was, tidak enak. Itu juga hati nurani. Misalnya, kamu dititipi temanmu absen misalnya. Yalah, duniamu kan tidak jauh-jauh dari situ. Jadi dititipi temanmu absen. Yo, mau ndak dituruti ki wong konco. Dituruti itu kok rasanya ada rasa bersalah. Itu hati nuranimu yang menggugat. Apa boleh kayak gini? Bukankah ini curang? Itu sebenarnya suara hati. Jadi ada orang bilang sepanjang kalian masih punya rasa bersalah, itu kemungkinan hatimu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah tidak punya rasa bersalah, ya kemungkinan hatimu sudah mati. Salah oke tapi tidak sadar-sadar. Nganggap dirinya benar saja. Jangan-jangan hati nuranimu mati. Tidak bisa jadi kompas dirimu. Di situ saya jelaskan hati nurani itu semacam kompas batin yang mengarahkan kita, kalau dia jernih, mengarahkan kita pada kebenaran. Yang sering terjadi hati nurani ini keruh, tertutupi oleh macam-macam. Ambisi lah, nafsu lah, sehingga tidak jernih. Kamu salah tidak sadar, atau tidak mau sadar. Dibilangin yang benar, yang lurus-lurus, kamu tidak mau patuh. Nah itu lama-lama hati nuranimu bisa mati. Kan terus kita kalau menyebut orang sangat jahat itu kan kita terus sebut, itu hatinya sudah mati orang itu. Nah, dia tidak punya hati. Kok sekejam itu, kok sesadis itu. Berarti kompas batinnya, suara hatinya sudah tidak menunjukkan lagi ke yang benar. Hubungannya apa dengan guru sejati tadi? Hati nurani adalah channelnya, salurannya guru sejati. Lah kok bisa tadi hati tidak nyaman ketika melakukan salah, menyuruhmu ke arah yang baik-baik saja? Karena dia memantulkan cahaya ilahi. Ini mirip dengan konsepnya dulu kita belajar Imam Ghazali. Kolbu, bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf nanti kalbu. Kalau pakai kaf artinya asu. Kalbun. Kolbun, hati itu seperti kaca, kata beliau. Yang setiap kali kita melakukan salah dan dosa, itu dia akan mendapatkan satu kotoran, satu titik hitam. Fungsinya kaca ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan dalam diri kita. Loh itu kalau lama-lama kita terlalu sering melakukan dosa maksiat, dosone terus, dosa lama-lama dia gelap. Tidak bisa lagi memantulkan cahayanya Tuhan. Kalau dia sudah gelap, dia tidak bisa menunjukkan kita itu salah, ini benar. Maka hati adalah salurannya cahaya Tuhan.
Yang cahaya Tuhan itu hari ini kita menyebutnya guru sejati dalam diri kita. Jadi diri kita ini di unsur ilahiyah yang paling dalam ada guru sejati. Dia mengarahkan, nuntun kita ke arah kebenaran. Tuntunan itu masuknya ke hati nurani atau kolbu. Yang kolbu atau hati nurani ini kalau dia gelap, dia tidak bisa memantulkan guru sejati. Tidak bisa memantulkan unsur ilahiyah tadi. Berarti apa? Mendengarkan hati nurani itu seperti mendengarkan guru sejati. Guru sejati itu unsur ilahiyah dalam diri kita yang mencahayai, mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ya tentu saja bentuknya petunjuk dari guru sejati di hati nurani itu tidak kok terus kayak di sinetron-sinetron ada suaranya. Rasanya ndak ngono ya. Jadi jangan dibayangkan terus kalau guru sejatinya hidup berarti kamu sering dibisiki di telingamu. Rasanya perasaanku kok ndak enak ya. Jangan-jangan itu sinetron. Jadi bentuknya apa? Rasa tadi loh. Kok ndak nyaman ya, ndak enak ya. Kelihatannya kok cenderungnya ke situ ya, cocoknya ke sana ya itu. Jadi ada rasa halus dalam diri kita yang mengarahkan. Yaitu disebut suara, kita kadang pakai istilah suara hati. Tapi syaratnya tadi ya, suara hati itu selalu mengarahkan pada kebaikan, tapi syaratnya dia harus jernih. Kalau dia kotor, ya tidak membawa kita ke arah kebaikan, mungkin malah membawa ke arah sebaliknya. Ada yang menganalogikan hati nurani itu seperti radio. Jadi kalau diri kita ini radio, hati nurani itu antenanya. Generasi kalian tidak akrab ya dengan radio. Tidak apa-apa lah, bisa membayangkan ya antena radio zaman dulu kan ada antenanya yang bisa ditarik panjang gitu. Kalau sinyalnya tidak cocok terus antennya digoyang-goyang, ngedap ke sana atau ngedap ke sini. Nah, ini bisa kita simpulkan hati nurani seperti antena ini. Sementara guru sejati itu sinyalnya yang masuk ke melalui antena terus radionya terus jadi bunyi. Kalau banyak gangguan, ya kalau hati nurani ya gangguan ego, nafsu, marah, dan lain sebagainya, maka sinyal ilahiyah tadi tidak akan bisa tertangkap, atau seandainya tertangkap, ya kresek-kresek, tidak jernih suaranya. Tapi kalau dia bersih, tenang, frekuensinya nyambung, maka rasa itu akan muncul. Oh ini benar Pak. Ini salah Pak, saya bisa merasakannya. Mantap saya Pak. Atau ini meragukan Pak. Itu suara dari dalam. Oke ya, jadi analoginya seperti radio tadi. Semoga sudah bisa paham ya hubungannya guru sejati dengan hati nurani. Oke, ini untuk biar tidak keliru. Jadi suara dari dalam itu secara umum nanti ada 3. Ada dari hati nurani tadi, ada dorongan nafsu, ada bisikan setan. Sederhananya ini, sebenarnya ini saya ambil dari Imam Ghazali. Jadi kalau suara dari hati nurani cirinya apa? Membuat tenang. Isinya nilai-nilai kebenaran, kejujuran, cinta, kasih sayang, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian ngajak pada kebaikan tanpa pamrih apapun. Mendorong kita untuk tidak sombong, tidak dendam, tidak merasa besar, tidak marah, dan lain sebagainya. Itu berarti suara hati nurani. Intinya mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan yang tanpa pamrih.
Berbeda dengan dorongan nafsu. Kalau nafsu itu biasanya ngajak kita ke arah yang enak dan nyaman, itu nafsu. Nafsu itu tidak 100% salah. Kalau sesuai aturan dan tidak berlebihan, ini sebenarnya sifatnya manusiawi saja. Itu dorongan nafsu. Kadang-kadang kalau berlebihan ya jatuhnya negatif. Jadi ini dorongan nafsu. Kalau tiba-tiba muncul di dalam dirimu, nah ini kalau sambil nongkrong ada kopinya, ada, nah, itu nyari enak. Itu nafsu biasanya. Apa enggak boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan. Penuhi secukupnya. Jangan ngopinya mulai jam 8 sampai jam 3. Kopinya sak cingkir kecil 1. Penjaga kafenya ngamuk-ngamuk. Nah, jadi dorongan nafsu itu cirinya mencari enak, mencari nyaman. Ya, kalau kita lupa dosis, ini akan jatuhnya negatif. Beda dengan suara hati tadi, pasti positif. Beda lagi dengan bisikan setan. Kalau waswasatus syaiton, bisikannya setan itu ngajak ke yang negatif, yang dosa, yang maksiat, yang merusak. Nah ini waswasnya setan. Biasanya terus membuat kita takut, gelisah, dan lain sebagainya. Kalau hati nurani membuat kita tenang. Kalau nafsu itu membuat kita nyaman. Kalau bisikannya setan membuat kita gelisah. Tapi hati-hati, nyaman yang tanpa aturan dan overdosis bisa jadi masalah, bisa jadi buruk yang semula manusiawi. Oke ya, jadi dengarkan suara dalam dirimu. Kalau itu mengajak pada kebaikan, menghindar dari dosa maksiat yang buruk, itulah guru sejati. Suara dari hati nurani. Tapi kok nyari enak saja, nyari nyaman saja, kemungkinan itu dorongan nafsu. Tapi kalau ngajak kebaikan, ngajak keburukan, ngajak yang jahat, yuk daripada nganggur bikin hoax, yuk biar rame misalnya. Itu bisikannya setan. Ngerjain temen yuk daripada sepi kayak gini. Jadi itu ya untuk membedakan. Tadi kan guru sejati hadir melalui media hati nurani. Hati nurani ada dalam diri kita, tapi kita harus bisa membedakannya. Ini suara hati, dorongan nafsu, atau bisikan setan. Yuk, kita lanjutkan. Ini tiba-tiba tadi saya teringat hadis ini, makanya saya masukkan. Kalian mungkin pernah membaca atau mendengarkan hadis ini. Ini riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, istafti kolbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, watma'anna ilaihil kolbu. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu apa yang membuahkan goncang atau keraguan dalam jiwamu dan gelisah dalam dadamu. Wa in aftakan nas, meskipun orang-orang sudah memberi fatwa padamu. Wa aftauka, dan mereka terus memberi fatwa padamu. Di sekeliling kita kan sering orang nasihati kita, ingin nuntun kita, mengarahkan kita, ngajak kita sampai kita bingung. Pak Ustadz ini bilang begitu, Ustadz itu bilang begitu. Saya ikut yang mana ya Pak? Kok bingung? Apalagi sekarang zaman medsos, itu materi berseliweran, tidak jelas. Kamu jadi akhirnya mau tinggal semua kan. Nasihat-nasihat tadi karena kamu kebingungan. Nah, kalau mengikuti sabdanya Rasulullah ini,
Istafti kolbaka. Coba minta fatwa hatimu. Cuma ini diingat-ingat tadi ada syaratnya ya. Hati yang bagaimana dulu? Tentu saja hati yang jernih, yang tidak kotor. Kalau dirimu hanya diliputi nafsu, amarah, dosa, maksiat, hatimu gelap, ya kamu minta fatwa hatimu ya. Fatwanya ya untuk nyari yang gelap-gelap, yang rusak-rusak. Jadi istafti kolbaka, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Jangan, saya sudah tanya batin saya, tidak apa-apa kok Pak. Ayo batinmu peteng. Hatimu gelap ya, tidak apa-apa saja meskipun salah dan dosa. Jadi ketika nurani gelap, guru sejati memberikan apa saja ya tidak akan masuk. Jadi karena dia tidak jernih, tidak bisa menangkapnya. Sama seperti antena tadi, sinyalnya tidak nyambung. Baik, kita lanjutkan. Ini agak filosofis ya. Ini sebenarnya konsepnya Sunan Kalijogo. Beliau punya konsep sedulur papat limo pancer. Mungkin yang Jawa pasti pernah dengar istilah ini ya. Jadi kita itu punya 4 saudara. Dan ada pancer. Pancer itu pusat. Pusat itu ya diri kita sendiri. Ini pancer namanya. Nanti ini ada hubungannya dengan guru sejati. Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Kakang itu kakak, kawah itu ya kawah. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Jadi kita punya kakak namanya ketuban. Kita punya adik namanya ari-ari. Itu setelah kita keluar, ari-ari keluar. Kita saat lahir disertai getih dan puser. Jadi kita punya kakak, adik, dan 2 saudara lagi. Jadi sedulur papat, 4 saudara. Itu kalau menggunakan konsep ini sebenarnya kalian tidak ada yang anak tunggal. Jadi pasti punya 4 saudara, tenang saja. Jadi kakang kawah, adik ari-ari, getih, lan puser. Cuma ini ada filosofinya. Ini hubungan dengan unsur dalam diri kita. Kakang kawah mewakili unsur air. Adik ari-ari mewakili unsur tanah. Getih atau darah mewakili unsur api. Puser mewakili unsur angin. Ya. Nah, biasanya dimaknai kakang kawah yang unsur air tadi maknanya adalah perlindungan. Karena ketuban itu kan tadi melindungi kita. Kemudian dia keluar duluan, mungkin memastikan jalannya aman. Sehat untuk kita masuk ke dunia. Jadi senantiasa peduli dengan kita. Kita hidup perlu perlindungan. Kemudian di ari-ari tanah. Tanah ini simbol kebutuhan. Jasmani, rohani kita itu ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan. Kemudian darah itu simbol dari energi dan semangat, simbol kehidupan. Sementara puser ini kan udel-udel kalau bahasa Jawanya ya. Ini kan yang menyambungkan diri kita dengan dunia luar. Jadi puser ini yang langsung berhadapan dengan dunia di luar diri. Ini simbol ikatan dan hubungan, simbol koneksi. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan unsur dalam diri kita, kakang kawah, ketuban, air yang bermakna perlindungan itu mewakili unsur insting, naluri atau fitrah.
dalam diri kita. Sementara ari-ari yang mewakili unsur tanah, yang bermakna kebutuhan hidup, itu mewakili unsur tubuh fisik ini, jasmania. Getih, api, yang bermakna sumber energi dan semangat, itu mewakili unsur akal dan emosi kita. Puser tadi yang bermakna ikatan hubungan, ya menyimbolkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan manusia. Dalam hidup ini kita perlu empat-empatnya. Harus selalu ada. Jadi karena salah satu tidak ada, hidup kita tidak akan seimbang. Jadi jangan main-main dengan empat saudara kita ini. Kalau ada salah satu yang kita terlantarkan, hidupmu tidak akan bahagia. Menelantarkan insting, naluri, fitrah, sulit bahagia. Pak, saya tidak akan nikah, Pak, sampai besok. Nikah itu fitrah, insting. Tidak sekedar kalkulasi rasional. Kalau kamu tinggalkan, mungkin ada yang kosong, ada yang hilang. Ada keseimbangan yang lepas dalam hidupmu. Kebutuhan jasmani, saya tidak akan makan, Pak. Saya mau hidup ini tirakat full 24 jam puasa. Itu tidak mungkin. Mesti tidak seimbang hidupmu. Atau tidak perlulah Pak pakai akal, pakai emosi. Itu sudahlah, saya ingin hidup itu spiritual full. Itu juga akan membuatmu tidak seimbang. Termasuk kalau hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah, hubunganmu dengan sesamamu, dan hubunganmu dengan alam rusak, hidupmu juga tidak akan bahagia. Maka jangan main-main dengan sedulur papat ini. Dia akan jadi tiang yang menopangmu dalam hidup. Dialah yang mendukung 5 pancer. Yang kelima bagian pancer. Pancer itu bagian pusat diri kita. Nah, kalau sedulur papat tadi hidup harmonis, seimbang, cukup, maka pancer akan tenang. Pancer akan mutmainnah. Kalau pancernya mutmainnah, guru sejati akan hadir, bisa membimbing. Karena di situ batin kita jernih. Ya, jadi ini hubungan antara guru sejati dengan diri kita sebenarnya, yang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga disimbolkan dengan sedulur papat 5 pancer. Ya, ini simba-simba kita mikirnya sampai sedalam ini tentang diri kita. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang fungsinya guru sejati itu apa sih? Tadi kan kita sudah kenal apa itu guru sejati, kemudian hubungannya apa dengan hati nurani. Gunanya apa sih Pak guru sejati itu? Yang pertama, menuntun kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita pergi keluar, kebenarannya ya kebenaran yang berjarak. Kebenaran yang, kalau dalam epistemologi ya, kebenaran yang validitasnya paling tinggi, itu kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung, adanya dalam diri kita. Saya kasih contoh ya, misalnya, menurutmu kopi ini manis enggak? Terus kamu diberitahu oleh takmir, Pak Faiz itu selalu minumnya kopi yang manis misalnya. Tapi kan kamu hanya diberitahu, manisnya kopi ini dari informasinya takmir. Nah, untuk tahu pastinya gimana, kamu minum saja kopi ini. Bismillah ya. Setelah minum kamu merasakan kan? Iya Pak, memang manis sekali kopinya. Nah, pengetahuan ini kan hadirnya di dalam, tidak di luar. Saya tidak baca buku tentang teori bikin kopi, juga tidak diberitahu oleh yang bikin kopi. Langsung saya minum. Pengetahuannya jauh lebih valid.
dibandingkan kalau saya hanya mencari keluar. Kalau dalam bahasa epistemologi namanya knowledge by acquaintance. Inilah kenapa dulu Imam Ghazali memutuskan bahwa pengetahuan paling valid itu adanya di tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu olah batin sisi dalam diri kita. Kedekatan dengan Tuhan itu melalui rasa, tidak melalui kitab, tidak melalui ceramah. Dijalani, dirasakan langsung. Validitasnya menurut Imam Ghazali paling tinggi. Panca indera bisa salah, akal juga bisa keliru. Tapi begitu ngalami sendiri langsung, kita bantahnya sulit. Begitu saya bilang, Pak Faiz tahu dari mana kok kopinya pahit? Saya minum langsung. Kamu bantahi susah, kan? Tapi kalau saya cuma bilang, kata takmirnya begitu. Oh, cuma kata takmir, Pak. Masuk. Kalau tidak terlalu manis gimana? Kalau takmirnya salah gimana sih? Tapi begitu saya bilang, saya ngalami langsung kok. Kita bantahi susah. Ya loh. Kamu dinasihati temanmu, Mas, tidak usah pacaran dulu. Kuliahnya nanti terganggu loh. Terus temanmu tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah. Oh, kan nggak dipercaya nasihatmu kan? Gitu loh. Tapi kalau yang nasihatnya kamu, emangnya kamu pernah? Iya, saya ngalami sendiri. Saya kuliah terus pacaran sampai semester 14. Tidak lulus-lulus aku misalnya. Nah, temanmu percaya. Kenapa? Kamu ngalami langsung. Jadi kebenaran yang dialami langsung, kebenaran yang sumbernya dalam diri, itu validitasnya dipandang jauh lebih tinggi daripada kebenaran yang berjarak. Materi malam hari ini yang saya sampaikan ini masih materi yang berjarak. Kalian bisa ya, bisa tidak. Tapi nanti kalau ngalami langsung, misalnya kalian merasakan bisikan hati nuranimu yang itu pancaran dari guru sejati, kamu akan lebih mantap. Iya ya, memang kadang-kadang hati saya itu bilang apa, menyuruh ini, nyuruh itu. Yang kadang-kadang saya merasa tidak terlalu suka karena saya inginnya enak, tapi kok dia inginnya yang benar. Nanti kalian ngalami langsung. Jadi guru sejati menuntun kita ke kebenaran yang lebih sejati. Yo, kalau dalam epistemologi Islam ke aspek yang hakul yakin, yang tidak sekedar ilmu yakin maupun ainul yakin. Ilmu yakin itu kalian taunya dari buku-buku, dari informasi-informasi, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu kalian melihat sendiri sih tapi belum mengalami. Kalau hakul yakin itu ngalami langsung. Kalian belajar kitab tentang sholat itu ilmu yakin. Kalian lihat orang sholat itu ainul yakin. Kalian sendiri yang sholat dan merasakan apa dan bagaimana rasanya seperti apa sholat itu, itulah hakul yakin. Jadi karena merasakannya dalam diri kita yang paling dalam. Jadi ini materi ini kalau dicari nanti ada di materi epistemologi. Yang kedua, guru sejati itu penyaring untuk kita memutuskan mana baik, mana buruk. Seperti tadi loh, hati nurani kita kalau kita milih yang buruk, dia akan memberontak. Dia akan tenang, nyaman begitu kita milih yang baik. Nah, ini kok bisa begitu Pak? Yang nuntun guru sejati dalam tanda petik. Jadi yang mengarahkan memang guru sejati, unsur cahaya, unsur ilahiyah dalam diri kita. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang, begitu kita milih yang baik. Ada rasa gelisah, begitu kita milih yang negatif. Yang ketiga,
guru sejati itu cermin untuk kita mengenali diri kita apa adanya. Kadang-kadang suara hati kita karena dituntun oleh guru sejati mengarahkan pada kebaikan. Sementara nafsu kita mengarahkan pada yang enak saja sih. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu baik. Nah ini jadi bahan refleksi kita. Jadi cerminan. Oh ternyata aku itu orang yang masih begini. Ternyata aku itu orang yang sadar sih salah tapi ditabrak saja. Oh ternyata aku orang ini yang lama-lama mulai tidak peka lagi terhadap salah dan dosa. Ini cerminan. Jadi tuntunan guru sejati akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Makanya guru sejati itu disebut kompas spiritual. Dialah yang nuntun kita, mengarahkan kita. Tapi namanya kompas itu kadang-kadang kita kalah oleh nafsu kita, kalah oleh bisikan setan kita. Yang di situ kemudian fungsi cermin kembali main. Iya ya, aku itu ternyata tidak sejernih itu, tidak sehebat itu cerminnya main. Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh guru sejati. Yang pertama penuntun, yang kedua penyaring, yang ketiga cermin, dan yang keempat kompas spiritual.